Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Maria Gavrila Salisa dengan NIM 2023 1211 dengan rekan saya. Kezia Lamevia Cesar dengan NIM 2023 1211 Kami di sini ingin menjelaskan bab 16 yaitu dilutive securities. Jadi materi yang akan kita bahas dalam bab 16 ini ada dilutive securities, share warrants, share compensation plans, basic earning per share, dan dilutive earning per share. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah dilutive securities. Nah, di dilutive securities ini terdapat dua komponen, yaitu debt dan equity. Nah, apa sih dilutive securities ini? Dilutive securities atau dilutive sekuritas adalah surat berharga atau sekuritas yang dapat diubah atau dikonversi menjadi saham biasa sehingga dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar. Nah, akibat penambahan saham yang beredar ini, maka akan berakibat pada pengurangan atau dilution atau dilusi laba per saham atau earning per share. Nah, di sini terdapat beberapa contoh dari dilutive securities. Pada share options atau opsi saham, sekuritas dapat dikonversi atau convertible securities, dan preference shares atau saham preference. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari convertible debt. Convertible debt itu adalah surat utang perusahaan yang dalam periode tertentu setelah penerbitan memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa. Nah, di sini terdapat keuntungan dari pemegang obligasi atau convertible bond, yaitu memperoleh jaminan return berupa pendapatan bunga yang secara berkala dan memperoleh pengembalian pokoknya. Selanjutnya yaitu mempunyai privilege atau hak khusus, yaitu dapat mengubah menjadi saham biasa atau dapat mengkonversi menjadi saham biasa. Nah, selanjutnya di sini ada dari sisi perusahaan. Alasan mengapa perusahaan tersebut menerbitkan convertible securities. Nah, di sini terdapat dua alasan utama, yaitu untuk meningkatkan ekuitas atau modal tanpa ada kemungkinan melepaskan hak kepemilikan atau kontrol kepemilikan. Nah, yang kedua itu mendapatkan keuntungan dari biaya utang atau modal dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Nah, itu adalah keuntungan dari sisi perusahaannya. Selanjutnya, kita membahas tentang accounting for convertible debt. Obligasi convertible dicatat sebagai instrumen campuran karena jenis instrumen ini mengandung komponen liabilities dan komponen ekuitas. IFRS itu mengharuskan dilakukan pemisahan terhadap instrumen ini, di mana sebagian akan dicatat sebagai liabilitas dan sebagian akan dicatat sebagai ekuitas. Nah, dalam pencatatannya, perusahaan itu menggunakan metode yang dikenal dengan with and without method yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada with. Nah, kita itu mencari fair value convertible bond di mana di dalamnya terdapat debt dan equity atau terdapat dua komponen tersebut. Dan berikutnya kita tentukan fair value dari komponen liabilitasnya saja. Setelah itu dikurangkan dengan fair value convertible debt dan hasilnya ditemukan equity atau disebut dengan without the debt component. Atau di sini ada fair value convertible bond dengan dua komponen dikurangi dengan fair value liability atau bond sama dengan equity. Nah, di sini ada implementasi dari pendekatan with and without, yaitu yang pertama, tentukan total nilai wajar dari utang konversi dengan keduanya komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, tentukan komponen liabilitasnya dengan menghitung nilai sekarang bersih atau net present value
dari semua arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Nah, tingkat bunga pasar ini adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan perusahaan atas utang serupa yang tidak dapat dikonversi atau bond payable. Yang ketiga, kurangi komponen liabilitas yang diestimasikan pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil penerbitan untuk memperoleh komponen ekuitas. Atau bisa dengan secara singkatnya, hasil step 1 dikurang hasil step 2 sama dengan equity komponen. Nah, di sini terdapat ilustrasi. Grup Roche menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal tahun 2022. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6% dan diterbitkan pada nilai nominal 1.000 per obligasi. Atau total hasil yang diterima dari penerbitan obligasi adalah 2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa dengan nilai nominal 1. Tingkat bunga pasar pada utang non-konversi serupa adalah 9%. Nah, di sini itu kan bunga pasar lebih besar daripada bunga nominal, sehingga obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat diskon. Tetapi perusahaan bisa menjual sesuai dengan nilai par. Nah, biasanya kan kalau diskon tuh lebih kecil dari harga 2 juta ini, maka di sini terdapat keuntungan tersendiri dari convertible debt ini. Nah, di sini terdapat hitungannya, yaitu present value dari convertible debt itu sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 2 juta. Nah, sekarang kita tentukan fair value dari liability komponennya. Yang pertama itu kita tentukan net present value dari prinsipalnya. Nah, yang kedua, kita tentukan net present value ordinary annuity-nya dari interest dengan menggunakan table net present value. Dan ketemulah present value of the liability component. Nah, jika sudah ketemu berapa present value dari liability komponennya, kemudian kita akan melakukan perhitungan, yaitu yang pertama, fair value dari convertible debt-nya, yaitu 2 juta. Kemudian dikurangi dengan fair value dari liability komponennya saja sebesar 1.805.626.000. Dan ketemulah fair value untuk equity atau komponen without-nya. Nah, gimana sih jurnalnya? Nah, di sini tadi di atas ini ada perhitungan yang tadi, dan di bawah ada jurnal entry-nya, yaitu cash pada debit sebesar 2 juta, dan bonds payable pada kredit sebesar 1.805.606.000, dan share premium conversion equity sebesar 194.374. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita bahas yaitu ketika nanti dilakukan konversi atau tidak jadi konversi, tapi dibeli kembali atau dilunasi oleh perusahaan. Nah, conversion dan repurchase ini kita bahas dari dua sisi, yaitu at maturity dan before maturity. Melakukan konversi dan repurchase atau pelunasan itu bisa saja pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu settlement convertible bonds atau pelunasan convertible bond atau repurchase at maturity. Bahwa bond tersebut dibeli oleh perusahaan atau dilunasi oleh perusahaan pada saat jatuh tempo. Karena pada saat jatuh tempo, maka bonds payable di debit sebesar 2 juta, kemudian cash di kredit sebesar 2 juta. Nah, catatannya, jumlah yang dialokasikan untuk komponen ekuitas adalah 194.374. Baik apakah ada di akun premium saham ekuitas konversi maupun ditransfer ke akun premium saham biasa. Nah, di sini ada journal entry-nya yaitu share premium conversion di debit sebesar 194.374
dan dikredit share premium ordinary sebesar 194.370. Nah, selanjutnya yaitu conversion of bonds at maturity. Apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka Rothschild membuat jurnal berikut ini, yaitu share premium conversion equity sebesar 194.374 di debit dan bonds payable sebesar 2 juta di debit. Kemudian di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 500.000 dan share premium ordinary sebesar 1.694.394. Nah, perhitungannya untuk share capital ordinary ini adalah di soal tadi kan satu bond sama dengan 250 ordinary shares dan ada 2.000 lembar obligasi. Maka kita kalikan 2.000 lembar itu dengan 250 ordinary share tadi. Jadi di sini kita dapat 500.000 lembar saham yang akan terkonversi. Karena harga par value-nya per lembar adalah 1, maka 500 lembar tadi dikalikan dengan 1. Jadi itu adalah perhitungan untuk yang share capital ordinary-nya. Dan untuk perhitungan share premium ordinary-nya itu adalah selisih dari sisi debit dikurang dari sisi kredit, dikurang sama share capital ordinary-nya. Nah, selanjutnya di sini ada conversion of bonds before maturity. Nah, ini merupakan schedule dari amortisasi. Tadi di awal ada 1.805.626 sekian banyak. Kemudian ketika jatuh tempo menjadi 2 juta, sama seperti nilai nominal. Selanjutnya, di sini asumsikan bahwa Rothschild mengonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020. Pertama, kita lihat dulu carrying value-nya dari bonds payable pada tahun tersebut. Nah, di sini terdapat journal entry-nya, yaitu share premium conversion equity sebesar 194.374, itu sama nilainya saat penerbitan, dan bonds payable nilainya sesuai dengan carrying value pada saat tanggal 31 Desember 2023. Dan kreditnya share capital ordinary sebesar 500.000 dan share premium ordinary itu sebesar 7.588.838. Nominalnya itu yaitu selisih dari debit dan kredit. Nah, bedanya dari before dan at maturity itu ada di nilai dari bonds payable dan nilai share premium ordinary-nya saja. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang repurchase before maturity atau pelunasan sebelum jatuh tempo. Artinya, Rothschild menentukan nilai wajar atau fair value dari komponen liabilitas obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2023. Lalu mengurangi jumlah ini dari nilai wajar penerbitan obligasi konversi termasuk komponen ekuitas untuk memperoleh nilai ekuitas. Nah, setelah alokasi ini selesai, yang pertama, perbedaan antara imbalan yang dialokasikan pada komponen liabilitas dan jumlah tercatat liabilitas diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan jumlah imbalan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurangan dalam ekuitas. Nah, pertama itu kita menentukan gain or loss. Didapatkan dari mana? Kita membandingkan komponen liability mempunyai nilai yang disebut carrying value atau sesuai dengan yang di tabel amortisasi. Dan mempunyai nilai yang disebut dengan present value atau nilai sekarang. Kalau ada perbedaan, carrying amount lebih kecil dari net present value itu berarti rugi. Dan jika carrying amount lebih besar dari net present value berarti itu untung. Nah, yang kedua, kita tentukan equity-nya. Equity komponennya ketika dikonversi sebelum maturity itu berapa.
Nah, di sini kita asumsikan nilai wajar utang konversi termasuk komponen liabilitas dan ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 1.965.000. Nilai wajar komponen liabilitas adalah 1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari obligasi yang tidak dapat dikonversi dengan jangka waktu 2 tahun atau yang sesuai dengan waktu jatuh tempo obligasi yang dibeli kembali yang dipersingkat. Nah, yang pertama itu kita menentukan loss atau gain, yaitu yang pertama berasal dari carrying value liability, itu ada di tabel amortisasi dari soal. Ada di soal. Dan carrying value of liability komponennya itu ada di tabel amortisasi. Nah, di sini carrying value-nya lebih kecil dari present value-nya. Carrying value-nya itu lebih kecil dari present value. Maka kita ada rugi sebesar 10.436. Selanjutnya, kita melakukan adjustment to the equity. Kita lihat fair value dari convertible debt pada soal dikurangi dengan liability komponennya pada saat dikonversi. Maka kita mendapatkan equity komponen atau without debt komponen sebesar 60.100. Nah, di sini ada journal entry-nya, yaitu bonds payable di debit sebesar 1.894.464. Ini sesuai dengan nilai carrying value-nya. Selanjutnya ada share premium conversion equity sebesar 60.100. Itu sesuai dengan nominal ketika tanggal konversi. Lalu di sini kita karena tadi mengalami kerugian, maka jurnalnya loss on repurchase sebesar 10.436 dan cash di kredit sebesar 1.965.000 sesuai dengan yang di soal. Nah, selanjutnya di sini ada induced conversion atau konversi dipaksa. Penerbit atau perusahaan ingin mendorong para pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasinya ke saham untuk mengurangi biaya bunga atau meningkatkan rasio utang terhadap ekuitasnya. Dalam situasi ini, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan seperti uang tunai atau saham biasa yang disebut sebagai pemanis atau sweetener. Nah, sweetener tersebut kita akui sebagai expense pada periode berjalan. Selanjutnya di sini kita asumsikan Hellowit memiliki obligasi konversi dengan nilai nominal 1 juta yang beredar dan dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa dengan nilai nominal 1. Saat diterbitkan, Hellowit mencatat premi saham ekuitas konversi sebesar 15.000. Hellowit ingin mengurangi biaya bunga tahunannya. Untuk melakukannya, Hellowit setuju untuk membayar pemegang obligasi konversinya tambahan 80.000 jika mereka akan melakukan konversi. Dengan asumsi konversi terjadi, Hellowit membuat entry sebagai berikut. Nah, di sini terdapat journal entry-nya. Hellowit kan mempunyai share premium conversion itu sebesar 15.000 dan bonds payable-nya 1 juta. Nah, dia ini mau mendorong untuk dilakukan konversi. Akhirnya dikonversi menjadi share capital ordinary. Dan selisihnya akan masuk ke share premium ordinary. Karena perusahaan tersebut memberikan pemanis, maka akan ada tambahan conversion expense sebesar 80.000 dan perusahaan akan mengeluarkan cash sebesar 80.000. Jadi cash-nya kita catat di kredit. Di sini kita akan membahas convertible preference shares. Preference shares itu atau saham preference itu dapat diubah atau dapat dikonversi menjadi saham biasa atau ordinary shares. Perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preference konversi adalah klasifikasinya. Dalam convertible preference shares ini, kita tidak ada pembedaan antara liability dan equity.
karena preference shares ini keseluruhannya merupakan equity. Kemudian ketika nanti dikonversi atau dilunasi oleh perusahaan, itu kita tidak akan mengakui adanya gain atau loss. Nah, selanjutnya di sini kita mengilustrasikan lagi, asumsikan Morse AG itu menerbitkan 1.000 saham preference convertible yang memiliki nilai nominal 1 per sahamnya. Saham tersebut diterbitkan pada harga 200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Cash-nya di debit sebesar 200.000, itu kita dapat dari 1.000 dikali 200. Dan di kreditnya yaitu share capital preference sebesar 1.000, itu kita dapat dari 1.000 dikali 1 nilai nominalnya. Dan share premium conversion equity-nya itu selisih dari cash dan share capital preference. Itu karena ini jenis preference shares-nya adalah convertible, maka jurnalnya conversion equity dan merupakan selisih dari cash dan share capital preference. Selanjutnya di sini ada ilustrasi yang kedua, jika setiap saham kemudian dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai nominal 2 yang memiliki nilai wajar 410.000, jurnal entry untuk mencatat konversi tersebut adalah share capital preference di debit sebesar 1.000, share premium conversion equity sebesar 199.000 di debit, dan di kreditnya itu terdapat share capital ordinary, itu dapatnya dari 1.000 dikali 25 dikali nilai nominalnya 2 sebesar 50.000, dan share premium ordinary-nya sebesar 150.000. Selanjutnya, apabila saham preference dapat dikonversi, dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan ditukar, nilai wajar 410.000, maka Morse membuat jurnal berikut. Share capital preference-nya di debit sebesar 1.000, share premium conversion equity-nya sebesar 199.000, retail 210.000, dan cash-nya 410.000. Nah, karena ada selisih di sini, maka retained earnings akan kita debitkan. Jadi, kita tidak mengakui adanya loss, maka retained earning-nya itu langsung kita debitkan, langsung berkurang dari retained earnings-nya. Nah, selanjutnya di sini ada share warrants atau warrants. Warrants itu adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya gini, diberi waktu 5 tahun ke depan untuk dapat membeli saham dengan harga 10 per lembar. Nah, kemudian 5 tahun ke depan, berapapun harga pasarnya, mau itu naik ataupun turun, pemegang saham ini itu berhak untuk membeli dengan harga jual pertama atau harga jual awal yaitu 10 per lembar. Nah, di sini ada transaksi ini biasanya muncul dari situasi berikut ini. Yang pertama itu bertujuan untuk menjadikan sekuritas yang dijual menjadi lebih atraktif atau menarik. Yang kedua, agar para pemegang saham lama yang memiliki hak mendahului atau preemptive right berminat untuk ikut membeli saham biasa. Preemptive right itu adalah kita berhak membeli saham terlebih dahulu ketika perusahaan menerbitkan saham atau dapat membeli terlebih dahulu dibandingkan dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu sebagai bentuk kompensasi bagi para eksekutif dan karyawan perusahaan. Nah, biasanya itu untuk apresiasi. Nah, di sini ada warren saham yang diterbitkan bersama sekuritas lain. Pada dasarnya, warren yang diterbitkan bersama sekuritas lain itu merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada suatu harga tertentu. Umumnya, jangka waktu warren adalah 5 tahun dan terkadang hingga 10 tahun. Perusahaan
harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Siemens menerbitkan obligasi dengan pemberian warrant 5 tahun. Asumsikan warrant 5 tahun ini memiliki opsi untuk membeli satu lembar saham biasa dengan nominal 5 dengan harga 25. Saham biasa Siemens pada saat itu dijual dengan harga 30. Warrant ini memungkinkan Siemens untuk menetapkan harga penawaran obligasinya dengan nilai nominal 10 juta pada harga yang sama dengan imbal hasil 8,34%, sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku pada saat itu. Siemens mampu menjual obligasi yang ditambahkan warrant dengan harga 10.200.000. Untuk memperhitungkan uang hasil penjualan ini, maka Siemens menggunakan metode with and without. Dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menetapkan nilai kini arus kas masa datang obligasi sebesar 9.707.852. Nah, di sini Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi, yaitu 9.707.852. Nah, kemudian Siemens mengurangi jumlah ini dari 10.200.000 untuk menentukan komponen ekuitasnya. Penentuan komponen ekuitas dengan menggunakan metode with and without. Nah, di sini, obligasi dijual pada harga diskon dan Siemens mencatat penjualan ini yaitu cash di debit sebesar 9.707.852 dan bonds payable pada kredit sebesar 9.700.852. Selain itu, Siemens juga menjual warrant dan membuat jurnal cash sebesar 492.148 dan di kreditnya share premium share warrants sebesar 492.144. Nah, Siemens itu dapat menggabungkan entry-entry tersebut jika diinginkan. Di sini, kita menampilkannya secara terpisah untuk menunjukkan bahwa pembeli obligasi tidak hanya membeli obligasi, tetapi juga kemungkinan klaim di masa mendatang atas saham biasa. Nah, selanjutnya di sini, dengan asumsi investor melaksanakan seluruh 10.000 warrant-nya, yaitu satu warrant per satu saham biasa. Nah, Siemens ini membuat entry sebagai berikut. Di debit terdapat cash sebesar 250.000, yaitu dapatnya dari 10.000 dikali 25 nilai nominal tadi. Dan share premium share warrants-nya sebesar 492.100.000. Dan di kreditnya itu terdapat share capital ordinary, yaitu dapatnya dari 10.000 dikali 5, 50.000, dan share premium ordinary yaitu sebesar 692.148. Nah, selanjutnya di sini ada hak untuk memesan tambahan saham, share rights atau hak saham. Pemegang saham yang memiliki hak atau hak istimewa preemptif ini untuk membeli saham yang baru diterbitkan sesuai dengan kepemilikannya. Selain itu, hal itu dapat memungkinkan mereka untuk membeli saham dengan harga sedikit di bawah harga pasar, dan perusahaan biasanya tidak membuat penjurnalan, hanya mencatat saja atau memorandum. Tidak seperti warrant yang diterbitkan dengan sekuritas lain, warrant yang diterbitkan untuk hak saham ini itu berdurasi pendek. Nah, selanjutnya di sini ada share option atau opsi saham. Itu memberikan suatu opsi kepada karyawan untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Program kompensasi yang efektif adalah program yang melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan pendapatan karyawan setelah pajak dan meminimalkan biaya perusahaan setelah pajak.
Dan yang kelima, penggunaan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran kompensasi saham. Misalkan sebagai karyawan, Hardel ini menerima opsi untuk membeli 10.000 lembar saham biasa perusahaan sebagai bagian dari kompensasi. Opsi ini berlaku selama 10 tahun. Harga pasar dan harga pelaksanaan itu adalah sebesar $20 pada tanggal pemberian. Nah, berapa sih nilai kompensasi yang baru saja diterima? Kita bisa melakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu pendekatan mengukur biaya kompensasi dengan kelebihan harga pasar saham di atas harga pelaksanaannya pada tanggal pemberian. Nah, pendekatan ini biasanya disebut sebagai nilai intrinsik. Intrinsik itu adalah perbedaan antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian. Dengan menggunakan metode nilai intrinsik ini, Hurdle tidak akan mengakui biaya kompensasi apapun yang terkait dengan opsi. Karena pada tanggal pemberian, harga pasar sama dengan harga pelaksanaan, yaitu sebesar $20. Nah, cara yang kedua itu, untuk melihat pertanyaan tentang bagaimana melaporkan pemberian opsi ini mendasarkan biaya opsi saham karyawan pada nilai wajar dari opsi saham yang diberikan. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Selanjutnya yaitu pedoman IASB mengharuskan perusahaan mengakui biaya kompensasi menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Dengan metode nilai wajar ini, maka perusahaan menggunakan model harga opsi yang dapat diterima atau acceptable option pricing models untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Selanjutnya ada pengakuan kompensasi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah utama dalam akuntansi. Yang pertama, cara menentukan biaya kompensasi. Perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan diberikan pada tanggal mereka memberikan opsi tersebut kepada karyawan, yaitu tanggal pemberian atau grant date. Yang kedua, pada periode apa biaya kompensasi dialokasikan. Secara umum, sebuah perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawannya melakukan layanan atau periode kinerja atau service period. Nah, di sini ada contoh kompensasi saham. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Chen Ltd menyetujui rencana memberikan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli masing-masing 2.000 saham dari saham biasa perusahaan dengan nilai nominal 100. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada tanggal 1 Januari 2019. Para eksekutif dapat menggunakan opsi tersebut kapan saja dalam waktu 10 tahun ke depan. Harga opsi per lembar adalah 6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi dengan menerapkan acceptable fair value option pricing model. Untuk menyederhanakan ilustrasi ini, kami berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi Chen sebesar 22 juta. Nah, ini titik awalnya. Asumsikan bahwa periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun. Dimulai dengan tanggal pemberian, Chen akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak opsi ini sebagai berikut. Pada Desember 31, 2019, didebit terhadap compensation expense sebesar 11 juta dan premium share option sebesar 11 juta dikredit. Dan pada tanggal Desember 31, 2020, compensation expense didebit sebesar 11 juta dan premium share options dikredit sebesar 11 juta. Nah, 11 jutanya itu dapat dari 22 juta
dibagi 2 tahun. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan. Jika eksekutif Chen menggunakan 2.000 dari 10.000 OC atau 30% OC pada tanggal 2 Juni 2022, 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan akan mencatat entry journal sebagai berikut. 2 Juni 2022, di debit ada cash sebesar 12 juta, itu dapat dari 2.000 dikali harga nominal yaitu 6.000, dapat 12 juta, dan share premium share option sebesar 4.400.000. Dan di kreditnya terdapat share capital ordinary sebesar 200.000, itu dapat dari 2.000 dikali 100 dikali nominal, dan share premium ordinary sebesar 16.200.000 di kredit. Nah, selanjutnya di sini ada kadaluarsa. Jika eksekutif Chen gagal menggunakan sisa opsi saham sebelum tanggal kadaluarsanya, Chen mencatat transaksi ini pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. 1 Januari 2029, karena tadi kan jangka waktunya 10 tahun ya, dan tanggal pemberiannya itu pada tahun 2019. Jadi ini udah kadaluarsa dan gagal menggunakan sisa opsi sahamnya. Jadi entry yang dibuat itu di debit terdapat share premium share option sebesar 17.600.000 dan di kreditnya terdapat share premium expired share option sebesar 17.600.000. Nah, itu dapatnya dari 22 juta dikali 80%. Karena tadi yang baru dipakai itu baru 20%, jadi sisanya 80%. Nah, di sini ada penyesuaian. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, dapatkah hal itu diubah pada periode mendatang? Nah, jawabannya adalah hal itu tergantung pada apakah penyesuaian tersebut disebabkan oleh yang pertama, kondisi layanan atau service condition. Kondisi layanan mengharuskan karyawan untuk menyelesaikan masa kerja tertentu untuk menerima penghargaan. Jika ada syarat masa kerja, perusahaan diizinkan untuk menyesuaikan jumlah opsi saham yang diharapkan dengan jumlah instrumen yang sebenarnya diberikan. Dengan demikian, kompensasi dapat disesuaikan. Perusahaan harus menyesuaikan estimasi biaya kompensasi yang dicatat pada periode berjalan sebagai perubahan estimasi. Nah, yang kedua itu kondisi pasar dan market condition. Kondisi pasar itu ketika vesting atau pelaksanaan opsi saham bergantung pada kondisi kinerja, seperti kenaikan harga pasar saham biasa perusahaan, karena kondisi pasar tercermin dalam penentuan nilai wajar pada tanggal pemberian. Tidak diperbolehkan adanya penyesuaian terhadap biaya kompensasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kezia. Selanjutnya ada saham yang dibatasi. Program pembatasan saham atau Restricted Share Plans merupakan program pemberian saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tidak boleh dijual, dipindah tangankan, atau diagunkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Keuntungan utamanya yang pertama, saham terbatas tidak pernah menjadi sesuatu yang tak berharga. Yang kedua, saham ini umumnya menghasilkan dilusi yang lebih sedikit bagi pemegang saham lama. Yang ketiga, saham terbatas lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Oke. Di sini kita asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Ogden Company menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, yaitu Christy DeGeorge. Saham Ogden memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, informasi tambahannya ini ada sebagai berikut. Yang pertama, periode layanan yang terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Terus selanjutnya, pemberian hak terjadi jika DeGeorge tetap bekerja di perusahaan selama periode 5 tahun. Dan selanjutnya nilai nominal adalah $1 per saham. Nah, ini Ogden itu akan membuat entry berikut pada tanggal penyerahannya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019. Kayak gini ya, di debit ada unearned compensation sebesar 20.000,
Terus di kredit ada share capital ordinaries sebesar 1.000 dan share premium ordinaries sebesar 19.000. Akun unearned compensation ini menggambarkan biaya jasa yang belum dilaksanakan. Biaya ini bukanlah aset, melainkan dilaporkan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan sebagai akun kontra dari ekuitas. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, Ogden mencatat biaya kompensasi atau compensation expense sebagai berikut. Di debit ada compensation expense sebesar 4.000 dan di kredit ada unearned compensation sebesar 4.000. Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar $4.000 untuk setiap 4 tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Pelaksanaan ketentuan saham yang dibatasi. Asumsikan The George berhenti pada tanggal 3 Februari 2021 nih. Sebelum pengeluaran apapun dicatat selama tahun 2021. Nah, entry untuk mencatat kehilangan ini tuh di debit ada share capital ordinary sebesar 1.000 dan share premium ordinary sebesar 19.000. Lalu di kredit ada compensation expense sebesar 8.000 dan unearned compensation sebesar 12.000. Selanjutnya ada program pembelian saham oleh karyawan. Rencana pembelian saham karyawan atau ESPP umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana tersebut untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa secara luas di antara karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan atau masa penawaran. Di sini kita asumsikan bahwa Masted PLC menawarkan kepada seluruh 1.000 karyawannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Sesuai ketentuan rencana tersebut, karyawan berhak untuk membeli 100 saham biasa. Nilai nominalnya per sahamnya itu €1 dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayarkan segera setelah penerimaan tawaran. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran tersebut dan setiap karyawan membeli rata-rata 80 saham. Artinya, karyawan membeli total 64.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah €30 per lembar dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah €24 per lembar. Entry untuk mencatat transaksinya ini sebagai berikut. Nah, ini untuk entry-nya atau jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Di debit ada cash sebesar $1.536.000 dan compensation expense sebesar $364.000. Lalu di kredit ada share capital ordinary sebesar 8.000 dan share premium ordinary sebesar 1.856.000. IASB menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan rencana pembagian saham karyawan berbasis luas secara berbeda dari rencana pembagian saham karyawan lainnya. Selanjutnya ada pengungkapan program kompensasi. Perusahaan dengan satu atau lebih program pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami beberapa hal berikut. Yang pertama ada sifat dan tingkat pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Yang ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Selanjutnya, perdebatan pada akuntansi opsi saham. IASB menghadapi tantangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Hal ini tidak mengherankan. Kenapa? Mengingat bahwa metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibanding dengan modal intrinsik. Laporan keuangan yang transparan, termasuk pengakuan biaya berbasis saham, tidak boleh dikritik oleh perusahaan karena akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ini ada laba dasar per saham atau Indonesia Earning Per Share atau yang disingkat sebagai EPS.
Nah, pemegang saham dan calon investor banyak menggunakan data si EPS ini dalam mengevaluasi profitabilitas dalam suatu perusahaan. EPS menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap saham biasa. Jadi, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa atau ordinary shares. Nah, di sini ada contohnya. Misal, jika Oscar SA memiliki laba bersih sebesar 300.000 euro dan rata-rata tertimbang 100.000 saham biasa yang beredar selama tahun tersebut, laba bersahamnya adalah 3 euro didapat, jadi 300.000 dibagi 100.000. Karena pentingnya informasi laba per saham, perusahaan harus melaporkan informasi ini di bagian depan pada laporan laba dan perusahaan melaporkan informasi laba per saham di bawah laba bersih dalam laporan laba rugi. Ini contohnya ada di tabelnya. Pendapatan bersih 300.000 dan laba per sahamnya sebesar 3 euro. Selanjutnya ada struktur modal sederhana. Nah, struktur modal sederhana ini jika hanya terdiri dari saham biasa, sedangkan kalau struktur modal kompleks itu kalau misalnya dia termasuk sekuritas atau yang bisa memiliki efek dilusi pada laba per saham biasa. Perhitungan laba per saham dasar untuk struktur modal sederhana melibatkan dua item nih, tapi selain laba bersih. Yang pertama, dividen saham preferen, dan yang kedua, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Selanjutnya ada dividen preference shares. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka hal tersebut mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk memperoleh pendapatan bagi si pemegang saham biasa. Nah, berikutnya ada rumus hitungan EPS. Di sini di tabelnya laba per saham sama dengan hitungannya adalah laba bersih dikurangi dividen preferensi dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, perusahaan ini harus menghitung pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, untuk melakukannya nih, perusahaan mengurangi dividen pada saham preferen dari pendapatan operasi berkelanjutan dan laba bersih. Nah, kalau misalnya perusahaan mengumumkan dividen pada saham preferen itu jadi kerugian bersih, perusahaan menambahkan dividen preferen ke kerugian untuk tujuan menghitung kerugian per saham. Selanjutnya ada weighted average EPS. Dalam semua perhitungan laba per saham, weighted average EPS selama periode tersebut merupakan dasar untuk jumlah perusahaan yang dilaporkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut mempengaruhi jumlah yang beredar. Nah, perusahaan harus memberi bobot pada saham berdasarkan fraksi periode saham tersebut saat beredar untuk menemukan jumlah setara seluruh saham yang beredar pada tahun tersebut. Nah, berikutnya ada contoh nih. Misal kita asumsikan bahwa Frank Inc. memiliki perubahan dalam saham biasa yang beredar untuk periode tersebut. Nih, di 1 Januari itu ada saldo awalnya 90.000. Pada tanggal 1 April, dia menerbitkan 30.000 saham secara tunai. Totalnya jadi 120.000. Lalu pada tanggal 1 Juli, dia membeli 39.000 saham nih. Itu jadi dikurangi 39.000, totalnya 81.000. Lalu pada tanggal 1 November menerbitkan 60.000 saham secara tunai. Menambahkan saldo 60.000 sehingga saldo akhir pada tanggal 31 Desembernya menjadi 141.000. Lalu frame itu rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau weighted average EPS-nya. Itu rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dari hitungan yang tadi itu totalnya jadi 103.000 ya. Nah, selanjutnya ada dividen dan pemecahan saham. Nah, jika hal ini terjadi nih, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen saham atau pemecahan saham untuk menghitung weighted average EPS. Pada saat perusahaan menyatakan penerbitan dividen saham,
Untuk pemecahan saham baru bukan berarti untuk mendapatkan uang tunai, karena pemecahan saham dan dividen saham tidak menambah atau mengurangi aset bersih perusahaan. Ketika perusahaan menerbitkan saham tambahan, perusahaan harus menyatakan kembali weighted average sahamnya. Nah, selanjutnya ada contoh struktur modal sederhana. Ini contohnya, yang pertama itu Dias SA memiliki pendapatan dari operasi berkelanjutan sebesar 580.000 dolar dan keuntungan dari operasi yang dihentikan bersih dari pajak sebesar 240.000 dolar. Selain itu, perusahaan telah mengumumkan dividen preferen sebesar 1 dolar per saham pada 100.000 saham preferen yang beredar. Dia juga memiliki penjualan berikut dalam saham biasa yang beredar selama tahun 2022. Itu ada di gambarnya ya. Itu pada 1 Januari saldo awalnya 180.000, 1 Mei membeli 30.000 saham treasury sebesar 30.000, lalu pada tanggal 1 Juli 300.000 saham, ada 300.000 saham tambahan yang dibagi 3 untuk satu saham sebesar ya 300.000, lalu tanggal 31 Desember menerbitkan lagi 50.000 saham secara tunai, sehingga pada saldo akhir tanggal 31 Desembernya itu ada 740.000. Nah, lalu dia menentukan weighted average EPS yang beredar. Nah, ini artinya dalam menghitung weighted average EPS, perusahaan mengabaikan saham yang dijual pada tanggal 31 Desember 2022 karena saham tersebut belum beredar selama tahun tersebut. Dias kemudian membagi rata-rata tertimbang saham biasa menjadi laba dari operasi berkelanjutan dan laba bersih untuk menentukan laba per sahamnya. Dias mengurangi dividen preferennya sebesar 100.000 dolar dari laba operasi berkelanjutan, yaitu 580.000 untuk memperoleh laba dari operasi berkelanjutan yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebesar 480.000. Nah, 480.000 itu dapat dari mana? Dari 580.000 dikurangi sama 100.000. Pengurangan dividen preferen dari pendapatan operasi yang berlanjut juga mengurangi laba bersih, tanpa mempengaruhi keuntungan dari operasi yang dihentikan. Jumlah akhir disebut sebagai pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasanya itu 720.000, yaitu di bagian A, di bagian B tertimbang saham yang 440.000, dan pendapatan yang di bagian C itu ada 1,5. Dia harus mengungkapkan jumlah per saham atas operasi yang dihentikan setelah pajak, baik di laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau misalnya di sini, dia dicatatnya pendapatnya dari operasi berkelanjutannya itu 580.000, terus keuntungan atas operasi yang dihentikan dan bersih dari pajak itu 240.000. Jadi total pendapatan bersihnya 820.000, sehingga sini laba per sahamnya didapat dari pendapatan dari operasi berkelanjutan, di mana 580.000 dikurangi 100.000. Terus ada keuntungan atas operasi yang dihentikan dan bersih dari pajaknya 0,50, sehingga pendapatan bersihnya 1,5. Selanjutnya ada diluted EPS atau diencerkan. Diluted EPS bersifat mengecerkan surat berharga. Surat berharga ini surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham biasa setelah dikonversi atau dilaksanakan oleh pemegangnya. Sekuritas yang bersifat diluted mengurangi laba per saham. EPS yang diencerkan mencakup dampak dari semua saham biasa yang berpotensi dilutif yang beredar selama periode tersebut. Nah, di sini ada rumus yang menunjukkan hubungan antara EPS dasar dan diluted EPS. Nah, kalau misalnya basic EPS-nya itu rumusnya cuma net income dikurangi preferred dividends dibagi sama weighted average shares outstanding. Sedangkan kalau diluted EPS itu dilanjutkan dengan dikurangi dengan impact of convertibles dan dikurangi juga dengan impact of options, warrants, and other dilutive securities. Nah, tujuan penyajian IPS ini apa sih? Tujuannya itu
untuk memberitahu pengguna laporan keuangan tentang situasi yang kemungkinan akan terjadi dan juga untuk memberikan situasi delusi kasus terburuk. Nah, jika sekuritas bersifat anti delusi, kemungkinan konversi atau pelaksanaan dianggap kecil. Dan dengan demikian, perusahaan yang hanya memiliki sekuritas anti delusi hanya harus melaporkan angka IPS dasar. Selanjutnya ada sekuritas yang dapat dikonversi. Nah, pada saat konversi, perusahaan menukarkan sekuritas convertible dengan saham biasa. Perusahaan mengukur efek dilusif dari potensi konversi pada EPS menggunakan if converted method. Untuk obligasi konversi ini mengasumsikan dua hal. Yang pertama, konversi sekuritas pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut. Dan yang kedua, penghapusan bunga terkait serta bersih dari pajak. Nah, ini di sini ada contoh if converted method. Di sini Mayfield Ltd memiliki laba bersih sebesar 210.000 euro untuk tahun tersebut dan 100.000 saham biasa rata-rata tertimbang yang beredar selama periode yang sama. Nah, oleh karena itu, laba dasar per sahamnya adalah 2,10 euro. Dapat dari mana? 210.000 dibagi sama 100.000. Nah, perusahaan tersebut memiliki dua penerbitan obligasi debentur konversi yang beredar. Salah satunya adalah penerbitan 6% yang dijual pada harga 100. Totalnya 1 juta euro pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Nah, beban bunga untuk tahun berjalan tahun yang terkait dengan komponen kewajiban obligasi konversi ini tuh adalah 62.000 euro. Yang lainnya adalah 7% dijual pada harga 100, jadi totalnya 1 juta pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun penuh pertama yang terkait dengan komponen liabilitas obligasi konversi ini adalah 80.000 euro. Nah, tarif pajaknya 40%. Nah, tabel di sini nih, ini menunjukkan untuk menentukan pembilang bagi laba per saham yang diencerkan. Mayfield menambahkan kembali bunga atas sekuritas yang dikonversi dan dikurangi dampak pajak terkait karena metode ini mengasumsikan konversi pada awal tahun. Mayfield berasumsi bahwa ia tidak membayar bunga atas obligasi yang dapat dikonversi selama tahun tersebut. Nah, bunga efektif atas obligasi yang dapat dikonversi 6% adalah 62.000 euro untuk tahun tersebut. Beban pajak yang meningkatnya itu ada 24.800. Dapat dari mana? 62.000 dikali 0,40. Nah, bunga yang ditambahkan kembali setelah dikurangi pajak itu adalah 37.200. Dapatnya dari 62.000 dikurangi sama 24.800. Atau cukup dengan 62.000 dikali 1 dikurangi 0,40. Karena Mayfield menerbitkan obligasi konversi 7% yang tadi nih setelah awal tahun, maka Mayfield akan memberikan bobot pada saham tersebut. Dengan kata lain, Mayfield menganggap saham tersebut telah beredar sejak 1 April hingga akhir tahun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya penyesuaian bunga pada pembilang obligasi ini hanya mencerminkan bunga selama 9 bulan. Jadi, di tabel ini, bunga yang ditambahkan kembali pada obligasi konversi 7% adalah 36.000. Dapat dari 80.000 dikali 9 per 12 tahun dikali 1 kurang 0,4. Nah, item terakhir dalam tabel di atas menunjukkan laba bersih yang disesuaikan. Jumlah ini menjadi pembilang untuk menghitung laba per saham yang diencerkan sama Mayfield. Lalu Mayfield menghitung weighted average EPS yang beredarnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, jumlah saham ini menjadi penyebut untuk perhitungan laba per saham dilution-nya Mayfield. Nah, dalam laporan laba ruginya, Mayfield melaporkan laba per saham dasar dan dilution. Nah, laba bersih tahun ini 210.000. Terus laba per sahamnya laba dasar per sahamnya itu ada 2,10 dapat dari 210.000 dibagi 100.000 dan laba per saham yang diencerkannya itu 25.000 dapat dari 283.200 dibagi sama 144.000.
Selanjutnya ada opsi dan waran atau opsi and warrants. Perusahaan memasukkan semua opsi saham dan warrants yang beredar, baik yang dapat dilaksanakan saat ini atau tidak, dalam diluted EPS, kecuali jika opsi dan warrant tersebut bersifat anti-dilutif. Nah, perusahaan menggunakan metode saham treasury untuk memasukkan opsi dan warrant serta ekuivalennya dalam perhitungan EPS. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi atau warrant dilaksanakan pada awal tahun atau pada tanggal penerbitan jika lebih lambat, dan bahwa perusahaan menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk treasury. Nah, jika harga pelaksanaan lebih rendah dari harga pasar saham nih, maka hasil dari pelaksanaan tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Perusahaan kemudian menambahkan saham tambahan yang tersisa ke saham biasa rata-rata timbang yang beredar untuk tujuan menghitung laba per saham yang diencerkan. Nah, di sini ada contohnya nih. Misal, jika harga pelaksanaan warrants adalah 5 euro dan nilai wajar sahamnya ada 15 euro, metode saham treasury meningkatkan jumlah saham yang beredar. Pelaksanaan warrants menghasilkan satu saham tambahan yang beredar, tetapi 5 euro yang diterima untuk satu saham yang diterbitkan tidak cukup untuk membeli satu saham di pasar pada harga 15 euro. Perusahaan perlu melakukan 3 warrants dan menerbitkan 3 saham tambahan untuk menghasilkan cukup uang sebesar 15 euro untuk memperoleh satu saham di pasar. Nah, untuk melihat perhitungan ini menggunakan angka yang lebih besar, asumsikan 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaannya 30 euro untuk satu saham biasa dan harga per saham biasanya itu 50 euro. Nah, melalui penerapan metode saham treasury, perusahaan akan memiliki 600 jumlah saham tambahan yang beredar. Sini ada tabelnya, hasil dari pelaksanaan 1.500 opsinya itu 45.000 dapat dari 1.500 dikali 30 euro. Itu terus ada saham yang diterbitkan setelah pelaksanaan opsi itu ada 1.500. Terus saham treasury dapat dibeli dengan hasil itu ada dikurangi 900 dapat dari mana? Jadi 45.000 dibagi 50. Terus jumlah saham tambahan yang beredar itu jadi 600. Nah, dengan demikian, jika harga pelaksanaan opsi atau warrants lebih rendah dari harga pasar saham, maka itu terjadi dilusi. Tapi jika harga pelaksanaan opsi atau warrant lebih tinggi daripada harga pasar sahamnya, maka itu mengurangi saham biasa. Nah, dalam hal ini, opsi atau warrant adalah anti dilusi. Kenapa? Karena asumsi pelaksanaannya mengarah pada peningkatan laba per saham. Ini ada contoh metode saham treasury. Asumsikan bahwa Kubis Industri memiliki laba bersih sebesar 220.000 Hirvinia. Rata-rata jumlah saham yang beredar pada periode tersebut adalah 100.000 saham. Nah, oleh karena itu, IPS dasar dengan mengabaikan semua sekuritas yang bersifat dilutif adalah 2,2 opsi yang beredar, meskipun tidak dapat dilaksanakan saat ini, pada harga opsi 20 Hirvinia per saham adalah 5.000 saham. Harga pada 2 Hirvinia. Nah, di sini di tabel tersebut ada dua macam pendapatan. Yang pendapatan pertama itu untuk pendapatan IPS dasar, yang kedua itu pendapatan per IPS yang diencarkan atau diluted IPS. Nah, untuk jumlah rata-rata saham terkait opsi yang beredar, itu di pendapatan diluted IPS-nya ada 5.000 dan harga opsi per sahamnya 20 Hirvinia. Maka dari itu hasil setelah pelaksanaan opsinya adalah 100.000. Terus harga pasar rata-rata saham biasanya itu 28. Terus saham treasury yang dapat dibeli kembali dengan hasil penjualan itu ada 3.571. Dapat dari mana? Dapat dari 100.000 dibagi sama 28. Terus ada kelebihan saham opsi atas saham treasury yang dapat dibeli kembali. Itu ada 1.429, dapat dari 5.000 dikurangi 3.571. Nah, terus rata-rata jumlah saham biasa yang beredar ini sama nih antara yang pendapatan IPS dasar sama pendapatan diluted IPS. Itu sama-sama 100.000. Terus jumlah rata-rata total saham biasa yang beredar dan saham biasa potensialnya
itu di pendapatan IPS dasarnya 100.000, untuk yang di IPS dilutednya 101.429.000. Nah, untuk laba bersih tahun ini itu ada sama-sama 220.000. Terakhir laba per sahamnya itu untuk yang pendapatan IPS dasar itu 2,20 dapat dari 220.000 dibagi sama 100.000. Nah, untuk yang laba per saham IPS, diluted IPS itu 2,17 dapat dari 220.000 dibagi sama 101.429. Yang selanjutnya ini ada ringkasan perhitungan IPS. Nah, di situ untuk formula basic earning per share atau IPS dasarnya, formula atau rumusnya itu income applicable to ordinary shares dibagi sama weighted average ordinary shares. Sedangkan untuk yang diluted EPS itu dia ada convertible securities dulu, terus ada options and warrants, terus ada contingent issuance agreements. Nah, nanti terus baru ada rumusnya, yaitu income applicable to ordinary shares adjusted for interest, net of tax and preference dividends on all dilutive securities dibagi sama weighted average ordinary shares assuming maximum dilution from all dilutive securities. Oke, sekian presentasi dari kami, dari Kizi dan Maria. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari materi yang disampaikan, dari cara penyampaian, atau dari koneksi internet yang jelek. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.